Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kepada sahabat-sahabatku sesama pangkas rambut dimanapun berada. Pada kesempatan siang kali ini di tanggal 14 Februari 2024, ya, kita habis coblosan. Saya akan membagikan sebuah pengalaman saya mengenai kapan kita harus menaikkan harga pangkas rambut. Ya, di sini sudah saya rangkum menjadi 4 bagian, dan nanti kalau teman-teman ada yang kurang dari saya, teman-teman bisa menambahkan beberapa yang masih dirasa kurang dari saya, dari penjelasan saya ini ya. Untuk yang pertama ya, kapan kita harus menaikkan harga pangkas rambut? Yang pertama adalah kita sudah lama ya. Kita sudah lama buka tentunya di daerah itu, dan kita sudah banyak dikenal oleh masyarakat, dan ada beberapa pangkas rambut yang ada di sekitar kita. Jadi ketika pertama kali kita buka, itu kita biasanya standar di bawah harga pangkas yang sudah ada. Namun kalau kita sudah lama, sudah banyak pelanggannya, kita bisa mengikuti harga yang ada tadi ya. Tetapi kalau kita ingin ya, kita sudah yakin, kita bisa untuk menyamakan harganya. Maksudnya begini, ketika kita sudah banyak pelanggannya, ketika kita buka di suatu tempat dan kebetulan kita pada awalnya juga sudah buka, kita pindah, maka kita bisa menyamakan harga pangkas kita. Itu yang harus kita ketahui, harus teman-teman ketahui tentang kapan kita harus menaikkan harga pangkas rambut. Intinya yang poin pertama adalah kita sudah lama buka pangkas di situ, dan kebetulan kita juga tidak terakhir atau tidak ikut dari beberapa orang yang sudah ada ya. Memang kita sudah lama di situ, dan kebetulan ada beberapa pangkas yang sudah baru berdiri, maka kita bisa menaikkan harga pangkas kita. Dan yang kedua adalah pelanggan banyak yang muda ya. Kita bisa menaikkan harga pangkas rambut ketika kita merasa bahwa yang datang kebanyakan ke tempat kita adalah pemuda. 80% pemuda dan 20% orang tua ya. Kita bisa menaikkan harga pangkas rambut kita karena kita punya patokan bahwa untuk regenerasi ya, untuk beberapa kalangan yang nantinya bisa kita pertahankan di situ ya. Ketika pemuda banyak yang suka kepada potongan kita, maka kita sudah yakin bahwa kita bisa menyesuaikan kemauan daripada mereka itu. Tetapi ini tidak menjadi patokan ya. Bisa buat patokan kira-kira 70% ya. Ketika kita sudah banyak pelanggan yang masih muda-muda, kita bisa naikkan. Terus yang ketiga adalah saran dari pelanggan kita ya. Ketika kita mencukur rambut mereka dan ketika kita tarif, dan terkadang mereka juga beri saran kepada kita, "Mas, coba dinaikkan harga pangkasnya, jangan segini, di sana sudah segitu, maka masa Mas tidak menaikkan?" Jadi itu saran dari beberapa pelanggan yang otomatis mereka ini puas dengan pelayanan kita. Jadi kita bisa menaikkan dari saran pelanggan kita itu. Namun di sini tidak semua ya, ada beberapa saja ya. Tetapi memang ini bisa buat pertimbangan kepada kita semuanya sesama pangkas rambut untuk menaikkan harga pangkas ketika ada beberapa pelanggan ataupun customer yang memberikan saran kepada kita. Dan yang keempat ya, skill kita sudah mumpuni ya. Ketika kita buka pangkas rambut sudah lama dan pelanggan banyak, terus saran dari teman-teman, dan kita juga merasa ya, bahwa skill kita mumpuni, skill kita bisa diadu dengan teman-teman kita sesama pangkas rambut, kita bisa bersaing, maka kita bisa menaikkan harga pangkas kita. Di sini tidak ada unsur untuk
sombong tidak ya. Kita sebagai pangkas rambut harus harus menaikkan harga diri kita ya, mengapresiasi ya. Maksudnya mengapresiasi itu memberikan nilai plus kepada diri kita. Kalau tidak kita siapa lagi ya, karena kita ini pekerja pangkas, pekerja mandiri, tidak ikut orang. Kalau kita tidak sendiri yang menaikkan diri kita, tidak untuk memberikan A plus kepada diri kita, memberikan nilai plus kepada diri kita, maka siapa lagi ya. Jadi kalau kita punya pikiran ini, maka kita bisa memberikan penghargaan kepada diri kita. Barang siapa yang mampu memberikan penghargaan kepada dirinya, otomatis dia juga bisa menghargai sesama orang lain ya, sama pangkas rambut. Maka ketika ada potongan yang baik, maka kita akan terpacu bahwa saya harus bisa seperti itu. Jadi kita harus mempunyai sifat untuk membanggakan diri kita sebagai pangkas rambut. Tidak ada unsur untuk sombong, tidak. Dan mungkin cukup sekian ya tentang poin-poin yang perlu kita perhatikan kapan kita menaikkan harga pangkas kita. Yang pertama tadi sudah lama, terus pelanggan banyak yang masih muda-muda, tapi juga kita pukul rata juga nggak apa-apa. Pemuda bisa, orang tua bisa. Kalau sudah banyak maka kita bisa menaikkan harga pangkas kita. Terus saran dari pelanggan kita ya, saran dari customer. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kita sudah mumpuni skill kita. Kita sudah merasa bahwa skill kita sudah mumpuni, sudah bisa bersaing dengan teman-teman kita, mulai dari modelnya, gradasinya, terus skill komunikasi kita juga baik, terus durasi potongan kita juga lebih cepat, maka kita bisa menaikkan harga pangkas kita. Baik sahabat, semoga pembahasan kali ini ada manfaatnya kepada kita semuanya. Dan di sini kita tadi habis mencoblos ya, coblosan. Mudah-mudahan kedepannya nanti negara kita, negara Indonesia, siapapun pemimpinnya lebih aman, tentram, damai, dan lebih mensejahterakan rakyatnya, dan negara kita menjadi negara yang makmur, aman, sentosa. Dan sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya dari saya minta maaf kepada teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman semuanya yang masih pemula, masih belajar, yang masih merintis usaha pangkas rambut, tetap semangat ya. Yang belum bisa mencukur modal cepat ataupun modal apapun, tetap semangat, karena berproses itu lebih indah ya ketika kita sudah ahli dalam bidang itu ya. Nikmati saja prosesnya, bagaimana alurnya, kita nikmati, kita syukuri, dan kita jalani. Sekian dari saya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.